Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasta'inun 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rinaldi selaku dosen penggampu mata kuliah Agama Islam Politeknik Negeri Padang, dan yang saya banggakan teman-teman Prodi D4 Perancangan Jalan Jembatan Politeknik Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi, nomor BP 2011051011. Di sini tujuan saya membuat presentasi untuk memenuhi tugas pelajaran agama Islam yang diberi oleh Bapak Rinaldi. Sebelum saya melanjut ke pembahasan saya, alangkah baiknya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan aktivitas bagaimana kita lakukan biasanya. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan memasuki pembahasan saya pada hari ini yang berjudul bersuci atau taharah. Bersuci atau taharah, bagaimana kita sudah ketahui, dulunya kita pernah belajar dari SD, SMP hingga SMA. Sekarang saya akan mengulas sedikit tentang bersuci atau taharah. Taharah terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu taharah menurut bahasa. Taharah menurut bahasa ialah suci dan bersih, sedangkan menurut syariah pula taharah berarti suci dari hadas dan najis. Dari hadas sendiri memiliki arti, yaitu suatu yang dapat menyebabkan diri manusia tidak suci hukumnya karena suatu sebab. Dan kita menyinggung pada najis. Sedangkan najis terbagi menjadi 2. Najis dari segi bahasa berarti kotoran. Sedangkan dari segi istilah, najis berarti suatu benda yang menjaga sahnya suatu ibadah. Poin ketiga yaitu taharah menurut istilah, yaitu berarti membersihkan badan, pakaian, tempat sebelum kita melaksanakan suatu ibadah, baik berupa sholat, tawaf ataupun ibadah lainnya. Selanjutnya, adapun cara-cara bersuci ada 3 macam, yaitu dari cara berwudu, yang kedua tayamum, yang ketiga mandi. Berwudu, membahas tentang berwudu, saya teringat pas saya melakukan sholat, ada anak kecil yang tiba-tiba berlari dari rumah sampai dia di masjid, tidak membaca niat, langsung dia kumur-kumur, masuk kaki, masuk muka, tendang kiri, tendang kanan, selesai masuk dia ke masjid. Apakah hukumnya tersebut? Jangan kita melakukan berwudu seperti itu. Mungkin kita sekarang sudah mengetahui caranya berwudu, etika berwudu. Mungkin tak perlu saya jelaskan lagi karena kita sudah mengetahui syarat-syarat berwudu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mandi. Mandi itu sudah termasuk rutinitas kita setiap hari. Mandi juga ada namanya mandi wajib. Mandi untuk membersihkan dari hadas dan kotoran. Jangan kita tiba maghrib mau sholat ke kamar mandi, lari kita mandi, ambil air, siram-siram basah, siram-siram basah. Jangan, itu membasahkan. Karena mandi untuk membersihkan ada memiliki adabnya tersendiri. Itu adabnya mungkin mengingat dan cara-cara lainnya. Selanjutnya, adapun benda-benda untuk bersuci yang tidak lazim lagi yaitu air, debu
atau tanah, yang ketiga batu. Air terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, air suci yang lagi mensucikan, air musyamas. Yang ketiga, air suci tidak mensucikan, air mutanajis. Selanjutnya debu. Debu dan tanah yang pastinya yang terutama itu suci, yang tidak memiliki kotoran dan najis. Bagaimana debu dan tanah yang tidak memiliki najis? Debu yang tidak dilalui kotoran binatang ataupun yang lainnya. Selanjutnya batu. Syarat batu juga harus kita ketahui. Jangan batu yang selalu kita injak, selalu dilewati binatang yang najis, itu yang kita gunakan. Tentunya tidak. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu harus suci. Yang kedua, batu harus memiliki 3K. Apa itu 3K? Yang pertama kering, yang kedua keras, yang ketiga kasar. Yang selanjutnya tak kalah penting yaitu batu yang tidak dimuliakan. Apa itu batu yang tidak dimuliakan? Seperti apa batu yang tidak dimuliakan? Batu yang tidak dimuliakan itu batu yang berada di sekitar masjid. Begitu. Setelah apa yang saya bahas tadi, mungkin dapat kita simpulkan yaitu taharah sangat penting sebelum kita melakukan ibadah, mau itu ngaji, mau itu sholat, tawaf dan lainnya. Ada hadis yang menerangkan tentang bersuci atau taharah yang berbunyi, ya artinya Allah tak akan menerima salat seseorang di antara kalian apabila ia berhadas sehingga ia bersuci. Hadis riwayat Bukhari. Cukup sekian dari saya. Lebih terkurang saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.